sintesa hemoglobin ya, dan juga nanti ada keseimbangan daripada homeostasis dari darah. Ya. Kita mulai, bisa dengar semua? Dengar, dokter. Baik. Jadi kita akan nanti menjelaskan struktur, sintesis, dan degradasi dari hemoglobin ya. Jadi bisa menjelaskan pathway-nya, ya, bagaimana sintesa hemoglobin. Ya, itu nanti akan dimulai dari sintesa hem, ya, kemudian jenis-jenis hemoglobin yang ada ya pada manusia, ada yang pada bayi, anak, dan dewasa ya. Ini ada perbedaan hemoglobin ya. Kemudian nanti bisa menjelaskan degradasinya daripada hem ya. Setelah tercapai umur, kita tahu bahwa umur hemoglobin sama dengan umur dari sel darah merah ya, sekitar 120 hari. Itu akan terus sampai waktunya, maka sel darah merah ini akan didegradasi ya. Kemudian ada beberapa keadaan kondisi klinis ya yang dihubungkan dengan metabolisme hem ya. Jadi hemoglobin, kita mulai dari sini ya. Jadi kalau secara struktur, ada yang kelompok merah, hijau, kemudian orange, ini apa nih ya, violet ya, ungu. Ya, jadi masing-masing rantai alfa, ini ada 2 rantai alfa ya, yang ini seberangan dengan yang ini, dan 2 rantai beta ya. Masing-masing rantai ini ada di tengah ini ya, kalau kita lihat ini adalah iron atau Fe atau zat besi ya, masing-masing ada zat besinya di tengahnya ya. Jadi disebut juga dengan bentuknya helix ya, polipeptid molekul. Jadi kalau ini di mana? Ini berada di dalam sel darah merah. Jadi artinya apa? Hemoglobin itu ada pada sel daripada darah merah ya, yang dihasilkan dari sel darah merah ya, penghasil dari hemoglobin. Kenapa sel darah merah? Ya karena sel darah merah ini secara DNA mempunyai gen-gen yang bisa menghasilkan apa namanya, protein-protein globin yang sintesa pada DNA red blood cell ya, hemoglobin ya. Jadi hemoglobin itu bentuknya globular composed of hem dan globin. Jadi berisi hem dan globin tadi ya, sudah kita lihat. Jadi kalau globin itu adalah kelompok protein ya. Nah, namun globin ini dalam hemoglobin itu ya, ini masuk kepada unit dari protein ya. Di hem itu dia, nanti itu hem itu komposisinya dalam itu ada Fe ya, dan fosforin. Nah, kemudian ada tipikal hemoglobin ya. Hemoglobin itu levelnya nanti diukur jumlahnya ya, dalam satuan gram per desiliter ya. Nah, kemudian ada normal ringnya ya, ada namanya normal ring hemoglobin yang bergantung pada umur dan seks ya. Yang tadi saya katakan, kalau pada newborn, bayi baru lahir, itu HB-nya sekitar 17-22 gram per desiliter 1 minggu. Jadi begitu lahir bayi, itu deh, diukur antara ini ya, 17-22 gram per desiliter. Kemudian pada bayi 1 minggu, umur 1 minggu, batas bawahnya menurun 15-20 ya. 1 bulan mungkin turun lagi 11-15 gram per desiliter.
Nah, ini dia ya. Jadi sampai pada kelompok anak itu ada sekitar 11 sampai 13. Bervariasi ya. Nah, kemudian pada wanita, ini ada wanita dewasa ya, seumuran kalian itu berada di 12 sampai 16. Pada laki-laki dewasa berada di 14 sampai 18. Sampai nanti kepada wanita yang umur pertengahan itu yang 40-an ya. 35 ya, itu sekitar 17,7 sampai 13,8. Kemudian pada laki-laki 12,4 sampai 14,9. Ya, jadi artinya begitu lahir kita bisa lihat ini sangat tinggi ya, 17 sampai 22. Karena berhubungan dengan luas permukaan juga nanti ya, kalau kita hitung nanti makin tambah, makin umur makin tambah luas permukaannya. Otomatis pembuluh darah, jumlah darah juga akan berubah. Nah, kembali ke hemoglobin ya, hemoglobin ada 2 rantai beta dan 2 rantai alfa dengan ada hem di dalamnya dan kemudian adanya zat besi. Jadi ikatannya antara satu rantai alfa dengan satu rantai beta ya, itu ikatannya adalah ikatan lemak ya. Jadi hem itu nanti disintesis ya, itu nanti di mitokondria, sementara globulin itu di poliribosom ya, sintesa protein. Nah, 65% dari Hb itu disintesa pada eritroblas ya, dan 30% pada retikulosit ya. Jadi hemoglobin itu disintesa di situ ya. Jadi eritroblas 60%, 65% dan 35% pada retikulosit. Sementara hem sintesis tadi setelah itu pada di mitokondria. Nah, kemudian hemoglobin ini ya pada manusia yang dewasa disebut juga dengan HbA ya, atau kelompok daripada hemoglobin tadi ya, bisa kita sebut dengan ada kelompok hemoglobin yang A ya, ini sudah berisi polipeptid rantai alfa 2 beta 2 ya, masing-masing membawa grup M-nya masing-masingnya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Jadi alfa 1 dengan beta 2 ya, ini ada masing-masing 1 gugus M-nya ya. Nah, kemudian deoksiribonuklin tadi ini ada ikatan 23 DPG di fosfoglycerol ya. Ya, 23 di fosfoglycerol ini ada pada ikatan deoksihemoglobin ya. Sebentar di sini adalah oksihemoglobin. Ada istilah yang nanti kita lihat ya. Kita mulai dari sintesis globin ya. Globin itu protein. Recording in progress. Dia itu polipeptid ya, subunit 2 rantai alfa dan 2 rantai beta ya. Masing-masing ada 141 dan 146 sama amino yang berurutan. Ya. Jadi ya. Nah, kemudian sintesa ini kemudian berada pada kontrol genetik tentunya ya, sintesisnya ya, karena dia berhubungan dengan sintesis protein ya. Di manusia normal biasanya itu ya memilikinya secara lengkap tadi ya, 2 rantai alfa, 2 rantai beta ya, dengan gen strukturnya masing-masing ya. Jadi ada namanya cluster gennya ya, ada beta cluster yang itu kelompoknya itu nanti ada beta, gamma, delta, dan epsilon gen ya, pada kromosom 11 ya, ini ada di situ. Kemudian alfa ya, cluster itu pada kromosom 16 ya. Jadi kromosom 16 dengan kromosom 11 ini tempat daripada gen
Ya, jadi kalau di kromosom 11 adalah gen klaster beta, sementara di kromosom 16 adalah gen klaster dari alfa. Ya. Jadi kalau kita gambar dia begini. Uh, kalau kita lihat ini adalah jenis hemoglobin ya, HbF, ini HbA2, HbA. Ini gen ya, gen pada kromosom 11. Ini kelompoknya di sana. Jadi epsilon, gamma, delta, beta ya. Kemudian di klaster di kromosom 16 ini ada zeta 2, zeta 1, ini alfa 2, alfa 1. Artinya ini masing-masing akan membentuk rantai alfa dan rantai beta ya. Jadi kalau yang di atas ini dia akan menghasilkan rantai beta. Yang di bawah ini akan menghasilkan rantai alfa ya. Dalam bentuk protein tentunya ya. Jadi kalau ini terlihat strukturnya ini HbA alfa 2 beta 2. Ini HbA2 alfa 2 beta delta 2. HbF ini alfa 2 G2. Jadi kalau kita lihat tadi, kita balik sebentar. Ini pada yang dewasa. Ini yang sebetulnya ketika umur makin bertambah, pada manusia makin besar, makin dewasa, maka akan cenderung menjadi kelompok HbA ya, A2 beta 2. Yang normalnya 96-92%. Tapi satu kasus ini bisa dijumpain pada orang dewasa, itu HbF-nya justru lebih tinggi. Nah, ini sudah mengalami satu proses gangguan ya pada manusianya. Jadi kalau muncul HbF, ini harusnya pada bayi yang banyak ya. Tapi kok bisa muncul HbF pada orang dewasa? Nah, itu tadi. Ini bisa menjadi masalah lain nanti terhadap masalah penyakit di dalam tubuhnya. Jadi pada kita, manusia rata-rata yang ada sekarang, sudah dewasa, ya. Jadi isi virus viral. Ada protoporfirin 9 ya. Protoporfirin 9 itu menjelaskan bahwa ada 4 cincin yang salah satu sama lainnya dengan methynyl bridge, jadi jembatan ya. Ini dia. Ini ada di sini, tengahnya adalah Fe2+ ya, yang mengikat semua cincin ini. 1, 2, 3, 4 ya di tengah. Bagaimana metabolisme airnya? Ya, nah, kita lihat kemudian absorpsi ke darah. Ya. Kemudian nanti darah akan membawa ke seluruh, kemudian ke jaringan, ke sel. Jadi pada pencernaan apa yang terjadi? Pada pH yang rendah, dalam itu kan melarutkan zat besi tadi ya. Kemudian zat besi akan ditransport ya dalam darah, didaftar kira-kira gitu, dan pencernaan mengalami absorpsi ke dalam pembuluh darah ya. Sampai di pembuluh darah, maka Fe3+ ionnya itu akan berikatan dengan chelating transferin namanya ya. Jadi ada chelating agent. Transferin ini bertransport Fe pertama dalam bentuk ya larutan ya, solubility ya. Kemudian setelah itu masuk ke dalam sel ya, dalam bentuk transferin tadi ya, dikelilingin masuk ke sel, dia melakukan endositosis ya di reseptor. Kemudian endositosis ini membebaskan daripada yang ke dalam sitoplasma ya.
Jadi itu akan didistribusikan pada tempat-tempat yang membutuhkan di dalam sel ya, melalui transporternya, ada juga pengangkutnya, dengan melalui kanal-kanal yang ada di dalam sel ya. Nah, apa fungsinya di dalam sel itu? Dia pada posisi untuk menjadi bahan baku hemoglobin ya, dia akan menjadi protein komponen, jadi komponen daripada protein yang namanya M ya, kedua disimpan dan kalau dalam jumlah banyak, ini hati-hati bisa keracunan. Jadi bisa juga keracunan kalau enggak diatasi dengan segera. Jadi kelebihan EPI juga tidak baik ya. Kalau kita lihat dari bagannya begini ya, ion transport ke dalam sel itu, ini transferin ya, ini di luar sel, Fe3 bersama transferin, tetap begitu sampai ke dalam ini reseptor, maka Fe akan masuk ya, ke dalam ya, kemudian akan disimpan dalam bentuk ferritin ya. Kemudian Fe berikutnya ya, kalau dia terus masuk lebih di darah, masuk dia akan menjadi oxidative stress. Oxidative stress ini super berbahaya. Ini bisa menyebabkan bahan untuk memicu cancer ya, dan lain-lain ya. Jadi ini harus diseimbangkan dalam tubuh kita. Jadi 85% dari total sintesis ada sel darah merah ya. Jadi kalau kita lihat apa yang terlibat, ada succinyl-CoA, ada glisin ya, itu bergabung membentuknya. Succinyl-CoA ini kalau kita lihat nanti dari Krebs cycle, Krebs ini akan bermain di sana ya, sama dengan glisin ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari siklus Krebs ini, ya, jadi kalau kita lihat dari siklus Krebs ini akan bergerak melakukan proses kalau ada asetil-CoA, itu yang pertama syaratnya ya. Jadi sementara asetil-CoA itu akan diproduksi dari berbagai jalur, sampai yang paling sering kita kenal adalah jalur dari pirufat ya. Jadi pirufat akan dirubah menjadi asetil-CoA. Kita lihat di sini, jadi asetil-CoA dia masuk di jalur start nih ya. Nah, ini asetil-CoA ya. Jadi asetil-CoA ini terus akan ya, kena bersin itu. Asetil-CoA. Nah, ini dia, startnya di sini. Jadi asetil-CoA akan masuk ini dari bahan baku pirufat ya. Jadi pirufat mengalami degradasi menjadi asetil-CoA, masuk ke Krebs cycle, kemudian jalan Krebs cycle. Nah, pada satu proses di sini akan menghasilkan succinyl-CoA ya, di sini dia. Lihat nanti di sini. Nah, ini succinyl-CoA. Nah, succinyl-CoA inilah yang akan nanti membentuk jadi HEM ya. Sama dengan tadi apa? Kita lihat di ini glisin ya. Nah, jadi penting kita tahu bahwa di samping fungsi Krebs cycle untuk produksi energi ATP dan juga bahan baku untuk produksi HEM sintesis ya, jadi nanti glisin sebagian akan masuk glisin, bergabung dengan glisin dia akan membentuk HEM. Nah, HEM akan berlanjut terus untuk membentuk hemoglobin ya, ini dalam sel darah merah ya. Nah, sintesis ya, jadi masuk di succinyl-CoA dan glisin, dia akan masuk, kemudian terus di mitokondria ini kalau di sitoplasma ini mitokondria masuk ke dalam mitokondria, kemudian
porfirinogen sintase, kemudian di sini menjadi 4 porfirinogen 4 PBG ya. Akhirnya uropirinogen 3 kemudian bentuk menjadi koporfirinogen 3 di dalam mitokondria, keluar lagi dia ya dalam sitoplasma mitokondria di protoporfirinogen 9. Nah, jadi dia terus akan protoporfirin 9 jadi ala sintase. Jadi berkeliling dia, terus akan siklus dari sitoplasma ke dalam mitokondria ya. Ini sitoplasma yang sebelah kanan ya. Nah, sementara yang di sebelah kiri mitokondria. Inilah jalur hemsintesis tadi ya. Nah, hemsintesis tadi adalah bahan bakunya succinyl-CoA dan glisin ya, yang diambil dari siklus Krebs. Nah, itu supaya kita tahu dulu di situ. Jadi succinyl-CoA nggak akan bisa dihasilkan kalau nggak ada Krebs cycle, siklus Krebs. Kalau siklus Krebs nggak ada, karena nggak mungkin ya kalau siklus Krebsnya rusak ada masalah ya. Nah, itu tadi, ini untaiannya ya, rangkaiannya. Nah, ini kesimpulan ini. Jadi kalau kita lihat ya, transferin, tadi kita lihat ini adalah transportnya, masuk ke dalam reseptor, masuk ke dalam sitoplasma, melepaskan Fe, akhirnya sebagian menjadi depot peritin ya. Fe akan masuk ke dalam mitokondria ya. Kemudian di sini ada siklus Krebs menghasilkan ALA. Kemudian jalur porfirinogen, uroporfirinogen, korporfirinogen dalam sitoplasma, masuk lagi protoporfirinogen, akhirnya membentuk hem. Ada 4 ya. Nah, sementara jalur amino acid tadi ya, ini akan pengkodian sintesa protein ya, amino acid bahan bakunya itu akan dikode oleh gen-gen untuk penghasil rantai alfa dan rantai beta. Kemudian setelah itu akan diterjemahkan triple codon di dalam ribosom ya. Jadi ribosom akan membaca kode-kode genetik yang ada di mRNA yang keluar dari inti sel DNA ya, itu akan dibaca kemudian akan disambung menyambung menjadi triple codon dan dibaca menjadi asam amino dan akhirnya terbentuklah alfa dan beta, alfa dan beta 2 globin, jadi hemoglobin bergabung ya. Nah, jadi Fe kalau ditanya itu dari mana jalurnya, bukan dari asam amino ya, tapi dari hem ya. Hem ya. Oh, bentar, ada telepon. Ya, ada. Kemana? Kita lanjut ya. Jadi sampai sini ya. Nah, agak flu sedikit apa tergantung ya. Baik, masih bisa dengar ya? Bisa dokter. Ya, oke. Sampai sini ya. Jadi ini kesimpulan bagaimana hemoglobin itu dibentuk ya. Jadi kalau di dalam sel, menjelaskan harus bisa mahasiswa kedokteran bahwa diperlukannya zat besi ya. Dan diperlukan bahan bakunya adalah succinyl-CoA ya untuk menghasilkan hem. Cara untuk menghasilkan globin kan perlukan asam amino. Kemudian diperlukan gen menghasil rantai alfa dan rantai beta. Maka dari dua jalur ini, jalur sintesis asam amino, sintesis protein, dan sintesis hem yang di mitokondria dan sitoplasma, bergabunglah menjadi hemoglobin di dalam sel darah merah ya, itu harus diingat ya, bukan di sel tulang ya, atau bukan di sel-sel yang lain, sel darah merah ya. Oke. Nah, sekarang
kita masuk ke regulasi. Regulasi itu mengenai teraturnya, ya, gimana pembentukannya. Ada mekanisme tentang HEM, ya. Tadi ada kita sebut ALA, ya, sumber POA, ya. Di sini ada mekanisme aktivitas daripada engine ALA. Jadi kalau ALA itu ada subsidi POA, ya, maka dengan begitu akan aktif, ya, maka di sini ya, akan terbentuklah nanti rangkaian pertama ini, ya, ini ada engine-nya, ya, ada engine ini, engine device ini, terbentuklah nanti rangkaian pekerjaan aktivitasnya. Tapi ini bisa dihambat. Nah, itu tadi ya, tergantung pada feedback-nya, ya. Jadi regulasi dari HEM dan globulin sintesis. Jadi stimulasi globulin sintesis itu pada levelnya, ya, pada konsentrasi yang rendah, HB, dia akan dilakukan untuk sintesis hemoglobin. Nah, nanti bisa terjadi anemia dan semuanya, gangguan sintesis dan gangguan daripada produksi di pabriknya, ya, itu bisa nanti lebih larang, ya. Jadi inhibisi sintesis dan stimulasi globulin sintesis itu yang penting pada aspek keseimbangan produksinya, ya. Jadi ALA sintase itu membutuhkan, ya, hidroksal fosfat, ya, vitamin B6 sebagai koenzim, ya. Jadi apa namanya, enzim tadi kita katakan pada pembentukan bagian pembentukan daripada HEM, ya, ALA sintase ini adalah enzim, ya, yang membutuhkan vitamin B6 sebagai koenzim. Artinya apa? Kalau kita lihat dari sini, ya, lihat sintase ini ALA sintase, enzim ALA sintase ini adalah enzim yang digunakan pada sintesis daripada HEM, karena dia akan merubah nanti succinyl-CoA di sini menjadi produk baru yang namanya propolinogen, ya. Nah, kemudian akan terus berubah jadi propolinogen 3 sampai kepada protrombin itu, ya. Maka itu dia perlukanlah koenzim yang namanya vitamin B6. B6 ini sebagai koenzim. Artinya apa? Kalau vitamin B6 dalam tubuh kita, dari HEM bisa terganggu. Dengan demikian kualitas terganggu, akan menimbulkan penyakit tidak ada masalah energi. Nah, itu tadi ya maksudnya, ya. Jadi inhibisi regulasinya ini, ya. Kita lanjut lagi, ya. Jadi dengan kita udah tahu tadi, ya, ini, ya, bagaimana ini keseimbangan terbentuk, keseimbangan yang berjalan, ya, keseimbangan antara kebutuhan zat besi, asam amino, dan kemudian terbentuknya hemoglobin, ya, itu yang penting dilakukan oleh tubuh kita. Tapi suatu kondisi bisa terjadi ketidakseimbangan, ya, bisa terjadi penyakit. Penyakit ini bisa disebabkan oleh banyak hal, ya. Jadi kalau disodorkan dengan sintesisnya, ya, ada yang bisa nanti akhirnya didapat atau yang dibawa dari lahir, ya. Ada juga nanti defisiensi dari HEM itu, ya, bisa juga nanti menyebabkan serius daripada masalah kesehatan, ya. Nah, itu tadi, ya. Jadi kalau di situ kan kita ambil kesimpulan tadi, berarti kalau terjadi ketidakseimbangan, berarti ada gangguan. Kalau ada gangguan, bisa jadi penyakit. Nah, jadi kalau disorder itu masih gangguan, ya, gangguan resintesis, ya. Nanti kalau lama nggak diatasin, dia bisa menyebabkan penyakit, ya, disease, ya. Nah, ini yang harus kita bedakan, ya.
Nah, kita lihat satu-satu. Ya. Nah, ini adalah keracunan ya. Simptomnya, ini adalah simptomnya. Irritability, letargi, ya gangguan-gangguan apa nih? Gangguan-gangguan gerakan. Gangguan gerakan ini bisa tremor, bisa letargi, kencang, ya. Ini sleepiness, headache itu atau sakit kepala, ya. Gangguan tidur, ya. Abdominal pain bisa sampai muntah, ya, konstipasi, ya, sini, ya. Itu masalah kalau kita nggak atasin, kalau kita nggak paham terhadap gangguannya, kita ngarang-ngarang dia sakit apa ya, gitu kan. Nah, itu harus kita pahami daripada mekanisme pembentukan dari HEM dan globin tadi ya. Kemudian apa istilah letargi, kan udah tahu ya letargi itu apa. Jadi kalau misalnya pada kasus toxicity ini ya, ini yang sering terjadi kok di kehidupan sehari-hari pada petugas yang ada di pom bensin ya. Jadi keracunan timbal berat ya, ini juga bisa terjadi ya. Yang terganggu di situ. Jadi timbal berat tadi menukar posisi daripada zat besi ya, zat besi tadi yang harusnya dia gunakan untuk pembentukan HEM. Karena keracunan timbal tadi, zat besi tadi akan berkompetisi dengan timbal, sehingga nanti HEM itu ada kandungan timbalnya di dalam HEM-nya. Nah, ini berbahaya ya. Jadi akan mempengaruhi daripada saraf-saraf kita ya. Maka muncullah gejala irritability, sleepiness, headache, ini semua. Nah, kalau ini kita pahami, kita periksa darahnya mengandung timbal. Nah, timbal itu rupanya penyusup di dalam HEM ya. Kemudian menghambat multiple enzim reaksi ya. Masuklah pada HEM biosintesis tadi ya. Jadi dia akan hambat, jadi berbahaya ya. Lanjut. Nah ini, jadi kalau kita lihat di mana dia nah, ini secara apa, di mana dia melakukan mempengaruhi ya, pada saat enzim ferrosilate tadi ya, ini di dalam mitokondria, ya dari situ ferrosilatase, enzim yang merubah protrombirin 9 ya menjadi HEM ya. Nah di situ kalau ada di sini timbal, maka dia menghambat enzim itu sehingga apa, HEM-nya terganggu terbentuk ya. Gitu. Nah, kemudian ada satu lagi adalah porfiria. Ini adalah grup yang jarang terjadi ya, defisiensi enzim juga ya pada pathogenesis ya. Porfiria ini adalah gangguan ya, belum disease ya. Jadi gangguan ini adalah karena kekurangan enzim ya pada sintesa HEM tadi ya, pathway ya. Jadi porfiria ini dapat dari lahir ya pada autosomal dominant. Nah ini dia. Jadi pada gangguan kita masuk ke gangguan genetik ya, 20% itu bisa terjadi gangguan enzimnya ya. Jadi nanti di situ kalau kita lihat ya, glisin dengan suksin ini mitokondria. Ini porfiria, kalau porfiria itu apa yang terjadi? Nah, ini adalah enzimnya. Kalau kita lihat. Dibalik lagi ya ke dalamnya. Jadi HEM masuk ke atas, glisin, terus ya bersirkulasi terus ya. Dia terus melakukan siklus ya. Nah, pada porfiria ini nggak terjadi ya. Nah, dia harus masuk ke bawah,
Ini adalah enzimnya, gitu. Nah, ini nggak terjadi, ya. Jadi akhirnya apa? Hemnya nggak terbentuk dengan benar, gitu ya. Gabungan antara hem ya. Jadi gangguan di hem bukan di asam aminonya ya. Jadi pembentukan hemnya terganggu ya. Menjadi hem harus ada tahapan ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Pada porfiria, pada sintesa alam masih jalan, level keempat, kelima itu mulai terganggu. Dia sudah hem nggak terbentuk ya. Ini jarang kasus ya. Ya, jadi semua pada tahapan itu ada gangguan ya, dapat defisiensi ya, defisiensi dari si enzim ala dehidratase, gangguan akut intermittent porfiria ini pada diaminasenya ini yang terjadi, jadi banyak ya. Jadi dia autosomal dominan, dia genetik ya, autosomal dominan disebabkan oleh defisiensi dari porfirinogen diaminase yang terlibat pada konversi porfirinogen ke uroporfirinogen 3 ya. Itu yang terjadi di situ ya. Pasien itu akan nanti simptom neuropsiatrik ya, ada abdominal pain. Ini dia. Nah, porfiria kutanea ada juga porfiria kutanea tarda namanya ya. Ini yang paling sering ya. Walaupun jarang secara umum juga ya. Ini defisiensi dekarbosilase dari uroporfirinogen ya, terlibat pada konversi uroporfirinogen 3 ke korporfirinogen 3. Uroporfirinogen ini kan akan berakumulasi di dalam plasma dan nanti muncul di urin ya. Pasien ini fotosensitif ya, ya potensi fotosensitivity. Jadi kalau lihat cahaya dia nggak tahan ya. Nah, sekarang kita masuk ke katabolisme ya. Nah, ini adalah destruksi sel darah merah yang normal ya. Jadi kalau secara umum dia 120 hari sel darah merah itu akan mengalami lisis namanya. Ya itu penting kita tahu ya. Jadi dia itu nanti akan di-remove dari ekstravaskuler ya, makrofag bisa. Kalau makrofag di sini ini adalah satu imun kita yang kerja ini asal muasalnya di monosit ya. Ketika sudah muncul yang sel darah merah yang sudah tua, 120 hari dia mati, maka makrofag akan melakukan tugasnya meremove ya. Kemudian retikulum endoplasmik spesialnya pada bone marrow ya, tapi juga pada liver dan spleen ya. Kemudian akan dipecah ya menjadi dua, hem dan globin ya. Hem dan globin. Jadi globin ini protein akan di recycle kembali menjadi asam amino ya. Sementara hem tadi akan dipecah, di breakdown, diurai ya, akan menjadi nanti bilirubin ya. Nah, akhirnya akan keluar menjadi cat warna urin ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah bone marrow, ini yang pertama sekali ya, dihasilkan di sini adalah sel darah merah ya. Kemudian setelah 120 hari dia akan dihancurkan ya, dalam bentuk dia nanti sebagian akan bilirubin. Bilirubin ini akan terus dikeluarkan dari tubuh kita, bisa melalui feses, melalui urin ya. Nah, tentunya mempunyai kadar-kadar tertentu dia dalam darahnya. Ada berhitungnya ya, kalau dia nanti
conjugated bilirubin, ya dia akan menjadi urobilinogen stercobilin, ya ini di feses, pewarna feses itu, sehingga biol kita jadi kuning, nah itu dia. Kemudian ada sekitar 2 gram, itu melalui urin, jadi lebih banyak melalui feses, dan warnanya itu dibuang ya. Jadi ini siklusnya ya, jadi kalau kita lihat dari angka awal yang tadi, yang bilirubin akan keluar dari bentuk free bilirubin, ya, dan kemudian di hepar akan dikonjugasi, dan nanti bisa masuk keluar ke pencernaan, menjadi feses dan warna feses, dan juga sebagian melalui urin dan warna urin ya. Ini dia pathway-nya ya. Bilirubin itu sendiri akan bersirkulasi ya dalam liver, kemudian terkonjugasi ya, kemudian menjadi glukoronidase ya, keluarkan melalui saluran pencernaan, itu menjadi stercobilin ya, ini pada feses ya. Lalu stercobilin, dan stercobilin itu direabsorpsi juga sebagian lagi ya. Kemudian akan dikeluarkan jadi dari urin, jadi urobilinogen ya. Nah, sebagian nanti protoporfirin itu dikonversi ke karbon monoksida ya, melalui paru-paru. Jadi ada juga konversi ke sana ya. Jadi kalau kita lihat hemoglobin, hem dan globin. Ya, kalau globin asam amino ini di recycle, kemudian hem menjadi iron ya, transferin, erythroblast. Kemudian hemnya ini akan pecah lagi menjadi protrombirin, dia akan dikeluarkan melalui pernapasan, kemudian bilirubin melalui liver, kemudian bilirubin dalam stercobilin ini akan dikeluarkan melalui feses, kemudian sebagian melalui urin ya. Nah, itu dia. Yang dimiliki oleh hem tadi akan dipecah di reabsorpsi ya, balik ke transferin ya, masuk ke erythroblast yang baru ya. Jadi zat besi yang ada di hem itu dia akan didaur ulang ya, menjadi iron, kemudian ditransferin, ditangkap lagi untuk digunakan sebagai bahan baku yang baru ya. Oke, ini tadi ya, ada melalui darah, melalui ginjal, gitu ya. Degradasi dari hem ke bilirubin ya, sama ini ya. Ya. Bilirubin production ini tadi ya dari hem bahan bakunya ya, dari pemecahan hemoglobin 70-80% itu dalam bentuk hem, atau dalam bentuk gramnya 250-400 mg per hari ya, selanjutnya. Kemudian hem ini akan dipecah menjadi biliverdin ya. Ini ada enzimnya hem oksigenase dengan juga melepaskan Fe. Nah, Fe inilah nanti akan ditangkap lagi menjadi transferin ya, untuk digunakan sebagai bahan baku pada hem yang baru di erythroblast ya. Jadi ini jadi apoferritin, jadi protein khusus mengangkut Fe yang dilepas dari hem ya. Ya. Nah, kemudian biliverdin gimana nasibnya, terus menjadi bilirubin oleh enzim biliverdin reduktase ya. Sini membentukkan NADPH ya, untuk melakukan koenzim bagi enzim biliverdin reduktase. Terbentuklah bilirubin ya. Kemudian bilirubin akan diangkut albumin dalam lever ya, menjadi unconjugated ya, perhepatik,
Akhirnya di dalam lever ya, ini akan dirubah ya. Nah, ini bilirubin itu akan dirubah dalam gallbladder. Ini adalah saluran empedu ya. Kemudian dikeluarkan juga langsung ya, ke pos hepatik, ke dalam pencernaan. Ini mengulang ya gitu ya. Jadi bilirubin dikeluarkan ke pencernaan, intestin, urobilinogen, kemudian sebagian akan diabsorpsi ke ginjal, dan ginjal akan keluar menjadi urin itu tadi sama urin ya. Kemudian filter balik lagi ke ginjal ya, jadi urin ya. Kemudian stercobilinogen ini yang ke feses ya. Jadi itu jalan ceritanya. Tapi suatu keadaan bisa menyebabkan hiperbilirubinemia ya. Hiperbilirubinemia itu meningkat plasma konsentrasi bilirubin lebih dari 3 mg ya. Sering juga terjadi pada sebuah ketidakseimbangan ya antara produksi dan ekskresi. Ini bisa disebut pada bayi-bayi yang sering disebut clinical jaundice ya. Terus meningkat pada bayi bisa menjadikan terus pada bayi ya. Karena bilirubin tadi juga menjadi toksik bagi sawar darah otak, jadi bisa menyebabkan kejang bahkan kematian. Tapi berita bagusnya dia bisa dioksidasi kalau kita panaskan dengan terapi sinar ya. Gitu. Ini adalah disease daripada katabolisme HEM ya. Ada jaundice, ada hemoglobinopati, anemia. Ya, ini ada 3 yang bisa menyebabkan gangguannya. Yakin ini udah disease, bukan disorder lagi, ya udah jaundice. Jadi tubuhnya keracunan daripada bilirubin, konsentrasinya tinggi, kemudian hemoglobinopati, ya ini ada penyakit pada hemoglobin, kemudian anemia sendiri, ya gangguan pemecahannya, hemolytic anemia, ya kelebihan hemolisis, akhirnya anemia juga, ya jadi di sini terjadi ya peningkatan unconjugated bilirubin dalam darah atau peningkatan conjugated bilirubin yang dibebaskan ke dalam pencernaan. Nah, pada kasus hepatitis, ya itu meningkat unconjugated bilirubin dalam darah, makanya kuning pada kasus hepatitis ya. Tanda-tandanya juga adalah kulitnya kuning ya. Itu juga adalah peningkatan conjugated bilirubin yang di dalam darah tadi ya. Yang jadi dua-dua meningkat, unconjugated dan conjugated tadi ya. Ada pada gangguan bilirubin itu biliarinya ini ada terganggu ya. Biliary duct ya, salurannya itu terganggu, jadi ada batu ya. Ini dua juga terganggu ya. Kita ada batu di sini. Nah, ini juga terganggu ya. Penyebab jadi jaundice tadi ya meningkatnya produksi bilirubin ya, oleh karena hemolisis. Bilirubin meningkat kalau HEM meningkat. HEM meningkat kalau banyak darah yang rusak, gitu ya. Jadi penyakitnya dari situ, peningkatan darah, peningkatan apa? Meningkatnya darah yang dihancurkan ya, dan sehingga terjadi bilirubin. Ini disebut dengan prehepatic jaundice ya. Kemudian ada yang abnormal uptake or conjugation. Jadi apa namanya? Ambilan yang nggak seimbang ya, nggak kompak. Itu juga bisa terjadi ya, memicu daripada jaundice ya. Peningkatan bilirubin ya. Misalnya ada gangguan-gangguan pada penyakit-penyakit liver ya. Penyakit liver itu juga akan menyebabkan peningkatan bilirubin. Karena apa? Tadi memacu non-hemolytic unconjugated hyperbilirubinemia kan. Meningkatnya indirect bilirubin ya. Ada yang disebut dengan kolestasis, ini intrahepatic kolestasis ya. Ini adalah hyperconjugated bilirubinemia, yang meningkat dalam darah
ya. Ini disebabkan oleh gangguan ginjal, liver terganggu, penyakit-penyakit di liver ya, misalnya sirosis, hepatitis ya, bisa juga pada kejadian pregnancy. Nah, kemudian ada yang ekstra hepatik ya, kolestestasis ini terbloknya, nggak bisa bilirubin itu keluar dari bilirubin. Jadi numpuk dalam saluran uh, traktus atau ya saluran bilirubinnya ya. Jadi sehingga menyebabkan meningkatlah di situ bilirubin direct ya, disebabkan tumor pada gallstone ya, pada kantung keduk ya. Kita lihat ini, bisa kita lihat di sini tipe prehepatik, interhepatik, atau poshepatik. Jadi klinikalnya ada gambar, misalnya dia hemolisis atau imun atau hemoglobin. Contoh klinisnya, ini kasusnya jarang-jarang ya. Pada kita, paling kita pernah lihat sih ya, ini ya bisa jadi mungkin drugs ya. Proshepatik ya, interhepatik delta, ini drug. Kolangitis, ini common biasa atau tidak ya. Ini pada kronik aktif hepatitis, ini ya, contoh klinisnya ya. Penyebabnya autoimun, misalnya. Ya. Diagnosa jaundice, ini diagnosanya bisa dibuat skornya ya, kalau kita apakah dia nanti masuk di prehepatik, interhepatik atau poshepatik ya. Jadi kalau prehepatik, kita lihat di situ nanti ada tampilan enzim-enzim aspartat transferase dan alan transferasenya normal. Kemudian bilirubinnya absen, ya nggak ada maksudnya. Jadi di urin kita itu bilirubinnya nggak ada. Curiga juga putih terus jernih, maksudnya nggak ada kuning sedikit, nggak ada. Itu juga harus hati-hati. Ya bisa juga ada ya. Jadi bisa diperiksa. Jadi kalau diperiksa itu apakah dia jenis bilirubin atau urobilinogen. Ya itu bisa dilihat. Kemudian interhepatik. Nah, kalau yang meningkatnya konjugat bilirubin, meningkatnya AST dan ALT ya. Pada poshepatik, konjugat bilirubinnya meningkat, lalu fosfatasinya meningkat. Ya, jadi bisa kita lihat. Jadi pada hemoglobinopati, kita tadi yang masuk ke gangguan yang hemoglobinopati, ya. Ada dua, ya kuantitatif, itu nanti bisa kita lihat thalassemia dan beta thalassemia, ya. Dan satu lagi kualitatif, ini sickle cell anemia yang sering ya. Ini gangguan pada hemoglobinopati. Ini gangguan pada pembentukan rantai alfa dan rantai beta. Ini khususnya lagi pada kasus-kasus yang disebut dengan diturunkan ya dari gen atau kromosom. Jadi thalassemia. Ada thalassemia mayor, ada thalassemia minor ya. Jadi di sini sel darah merah cepat rusak, sehingga nanti salah satu cirinya adalah jaundice-nya muncul. Kemudian nanti di sini pengobatannya adalah transfusi darah secara reguler. Bisa tergantung berat ringannya gejala ya. Gitu. Jadi sel-sel apa juga yang termasuk sickle cell anemia ini juga ada gangguan pada sel darah merahnya ya, sehingga cepat rusak, sehingga terbentuklah salah satunya tandanya adalah jaundice. Jadi dengan kuning itu, dengan kita ukur konsentrasi, kita harus mikirnya macam-macam. Ini di mana? Diproduksi di pabrik, di reaktor, atau di enzim-enzim tertentu yang ada terlibat dalam proses terbentuknya bilirubin. Ya, begitu cara mikirnya. Dan ada pada defisiensi iron ya, itu pada anemia ya. Kita tahu tadi pada hem itu masing-masing ada
pada rantai alfa, ada rantai delta ya. Itu ada fungsi dari transferin ya, ada enzim yang diperlukan. Nah, di sini bisa terjadi ya, penurunan penyimpanan daripada zat besi ya, kemudian peningkatan jumlah eritropoietin ya, dan juga penurunan daripada blood ya, darah, konsentrasi ya, hemoglobinnya turun ya, itu bisa juga defisiensi. Kenapa? Karena misalnya kecacingan ya, cacing itu kan membikin ini usus kita ya, jadi luka-luka kecil, darahnya keluar, tetes di mana-mana ya. Ya, akhirnya darah kita turun. Nah, dengan begitu hemoglobin turun, nah, gitu ya. Otomatis air kita kan menurun, gitu. Dan ada yang menyebabkan defisiensi zat besi itu semakin kuat ya. Dan ini juga penurunan iron intake, ya, makanan, absorpsi, gangguan gastro, operasi, ya, ini semua terganggu di sini ya. Termasuk nanti neoplasma, termasuk nanti ada gangguan menstruasi, itu akan meningkatkan kehilangan zat besi ya. Makanya pada orang-orang mens, wanita haid, selalu diberikan asupan bion ya, dan lain-lain ya, makanan tinggi protein ya. Pada pregnancy, ya, laktasi, ini kan fisiologis sebenarnya. Zat besinya kurang, tapi secara fisiologis karena dia ada bayi di situ, ada induknya di situ, ada mamanya kan, ya akhirnya perlu zat besi 2 kali atau bahkan 3 kali itu normal. Ya, itu penting ya, jadi peningkatan fisiologi requirement for iron. Pada bayi menyusui juga ya, itu juga diperlukan. Oke, habis sampai sini. Ada mau ditanya? Sama komplingnya. Dokter saya Martogi. Halo, komplingnya siapa? Izin dokter saya Martogi dokter. Oh iya, nanti saya kirim ke kompling lah ya, materinya ya. Baik dokter. Long tipping nanti ya. Nomor handphone saya ya. Ya, baik. Kalau nggak ada, kita sampai di sini.